intinya itulah di Papua. Makanya kalau apa kata ada orang teman aku sempat bilang itu dia bilang kalau Al-Quran turun di Arab, kalau alkohol turun di Papua. Itu kan. Makanya luar biasa. Dan juga di sini juga ada bagian reskrim narkoba. Insyaallah. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya hari ini kita bisa menikmati suasana 2023. Ya, insyaallah artinya dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin 2022 di akhir ada momen bersejarah yaitu selesai Piala Dunia. Itu kan sejarah. 2024 ada Piala Eropa. Nanti 2026-nya sudah lagi masih jauh kan Eropa dulu. Kemudian salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya juga para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan sama pembawa acara, beliau ini multi talenta ya, pembawa acara juga ketua yayasan. Ini luar biasa. Artinya bukan yang lain gak ada yang bisa, tapi saya yakin beliau ini serba bisa. Di apa siang ini yaitu agendanya yaitu akikah. Di sini yang diakikahi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang. Yang pertama Muhammad Mahira Zikro Juniarta. Jadi ulang, pertama ini Muhammad Mahira Zikro Juniarta. Yang kedua siapa? Sanung Salsabila Kadubun. Yang ketiganya Pak Zerina Riverlin Kudubun. Lalu yang keempatnya Fitri Ramadhani Talib. Apanya kurang besar tulisannya, makanya agak sulit sekali ya. Jadi ini apa, sebenarnya akikah itu bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi tujuan akikah itu intinya selain daripada kita memotong kambing, kemudian juga memotong rambut, bahkan yang terpenting adalah memotong agar anak ini tidak aqul walidain, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya dalam Islam sebelum anak itu lahir ke dunia, di situ ada perjanjian antara Allah dengan si janin. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf yang kalimatnya sangat jelas. Alastu bi rabbikum. Kata Allah, maka kalian bersaksi aku sebagai Tuhan kalian. Di situ kemudian janin menjawab, qalu bala syahidna. Di situ kalimatnya memakai bala, tidak memakai na'am. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika bala itu artinya bukan cuma sekedar iya, tapi pasti. Kalau na'am itu bisa jadi iya di depan kita, tapi terkadang di belakangnya itu cuma pura-pura. Tapi kalau bala itu pasti, mereka mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Itu kalimat awal yang pertama kali antara Allah sang Khaliq dengan janin mengadakan perjanjian di alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya ketika bayi lahir ke dunia, begitu yang pertama kali ketika lahir itu untuk mengingat kembali perjanjian antara Allah dengan sang bayi tadi, makanya kalimatnya terulang kembali ketika lahir dengan kalimat azan. Azan di situ bukan azan panggilan sholat ya, bukan panggilan sholat. Ya, azan itu katakan kalau bahasa Arabnya azan itu sebenarnya apa? Bukan panggilan. Azan itu bukan panggilan. Apa sih azan bahasa Arabnya? Asal dari kata uzun, telinga. Azan itu artinya telinga. Makanya ketika orang yang punya telinga dan mendengar dan telinganya masih mendengar, ketika dia mendengar suara azan, dia segera pergi ke masjid. Itu.
Makanya azan itu artinya telinga. Makanya wajar kalau kenapa kok orang azan maaf dipanggil kan? Dipanggil kalau orang azan ada kan itu merupakan panggilan. Kenapa kok dia nggak mau datang? Jadi kan apa kalau artinya panggilan? Kenapa dia nggak mau datang? Jadi artinya gampang. Azan itu artinya mereka yang punya telinga dan telinganya masih mendengar. Makanya kalau ketika zuhur dikumandangkan azan, ya, yang Allah sampai hayya 'ala sholat nggak mau datang juga, berarti boleh jadi telinganya itu nggak mendengar. Dan itu perlu dokter spesialis THT. Makanya azan itu artinya bahasa Arabnya uzun, telinga. Makanya kalimat azan itu ketika dikumandangkan ketika bayi baru lahir dari rahim sang ibu keluar ke dunia, kalimat yang pertama yang didengarkan adalah azan. Maksudnya apa? Kembali diingatkan bahwa di alam rahim sempat berdialog dengan Allah, mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Diingat kembali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diingatkan kembali, diulang kembali. Jadi agar gak lupa. Ya, begitu kan di alam rahim kan disampaikan bahwa maukah kalian bersih aku sebagai Tuhan kalian? Kemudian dia menjawab mau bala syahid, dan begitu lahir diingatkan kembali asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan bahkan ini kalimat ini merupakan kalimat yang paling luar biasa. Dan bahkan yang paling membedakan antara Islam dan agama-agama yang lain itu cuma dua. Pertama akidah, yang kedua ibadah. Itu saja. Kalau yang lainnya muamalah hampir sama. Kenapa dibilang sama? Islam mengajarkan Islam melarang umatnya untuk mencuri. Yang lain juga sama, nggak boleh. Sebenarnya Islam melarang mereka untuk minum khamr. Yang lain juga sama sebenarnya, cuma karena mereka melanggar aturan Alkitabnya. Makanya yang membedakan cuma antara ibadah sama akidah, itu yang beda. Makanya Islam itu yang pertama kali ketika bayi lahir ke dunia, yang pertama kali ditanamkan oleh sang ayah saat itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan makanya yang membedakan cuma itu dua saja, ibadah sama akidah. Itu yang beda. Ibadah kita beda, bahkan Islam ibadahnya luar biasa, diatur waktunya. Siapa yang mengatur ibadah? Al-Quran, kitab suci. Yang mengatur ibadah, ada sholat zuhur, ada sholat asar, itu bahkan yang kemudian dijelaskan kembali oleh sunnah Nabi, hadis. Bahkan bukan cuma sekedar waktu sholat ya, bahkan ketika bersuci sebelum kita melakukan ibadah, ada syaratnya bersuci terlebih dahulu. Siapa yang mengatur bersuci? Quran. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang 6 sampaikan ya idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Dijelaskan itu yang mengatur juga Quran. Makanya dalam hal ibadah ini beda. Makanya kalau dibilang semua agama itu sama dari mana? Beda agama itu. Kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, itu berarti dia nggak yakin dengan agamanya sendiri. Makanya semenjak kecil ditanamkan pertama itu akidah itu semenjak dari lahir, kemudian dari ketika dia keluar dari rahim sang ibu, setelah itu apalagi? Makanya ketika sudah usia 7 hari, kemudian di situ ayahnya memotong kambing untuk akikah. Dan bahkan bukan cuma memotong kambing, mau juga memberikan sebuah nama yang baik, nama yang bagus. Nama yang baik itu bahkan intinya nama-nama yang mengandung karena nama itu sama dengan doa. Semakin banyak memanggil namanya, semakin banyak mendoakan. Maka sekarang biasanya kan tuh seringkali kita ikutin nama-nama yang keren lah, nama artis, nama pemain bola, sering diikutin. Itu sebenarnya kan banyak nama-nama yang paling bagus itu nama yang paling disukai oleh Allah, nama yang mengandung kehambaan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu mengandung kehambaan, ya. Dan bahkan katanya dalam sebuah kitab pada dapat dijelaskan itu bahkan nanti yang nama-nama itu yang pertama kali di surga itu nama-nama yang mengandung asmaul husna, kehambaan. Ya. Kalau Bapak lagi Abdullah dipanggil masuk, Abdurrahman masuk. Itu yang mengandung yang mengandung sesuatu yang mengandung kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau namanya Fabregas itu terakhir, nanti lama, bahkan di absen itu nggak ada. Wih, mana ini? Nggak ada abdi asli.
Nah, itu nama tuh, makanya nama itu bukan cuma sekedar kita ikut ngikutin idola saat sekarang, tapi bagaimana nama itu yang mengandung sebuah doa sehingga ketika orang memanggil dia mendoakan kita. Tapi kan biasanya kan sekarang kan ya, karena ya umumnya karena biasanya famnya kan penting, tidak masalah, silakan. Ya, tapi tadi makanya dalam hal itu yang kembali tadi diingatkan pertama adalah tanamkan akidah terlebih dahulu. Akidah, tadi kan sudah, artinya kan ketika dikumandangkan azan itu bagian daripada penanaman akidah. Dan bahkan sebenarnya ketika orang tua itu mengazankan putranya itu, sebenarnya di situ apa sih harapan orang tua? Harapan terbesar orang tua itu, nah hari ini ayah bisikin ke dalam telingamu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti suatu saat ketika ayah mau meninggal dunia, di saat sakaratul maut, tolong bisikan kembali di telinga ayah kalimat la ilaha illallah. Itu yang terpenting. Ketika bapak ibunya sudah sakaratul maut di situ, apa yang terpenting saat itu? Datang hadir anaknya, duduk di sampingnya, membisikkan kalimat yang indah, talqin kalimat la ilaha illallah. Karena dalam sebuah hadis, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi itu makanya proses daripada akhir itu sebenarnya berkelanjutan, dari mulai ketika masih di alam kandungan, di alam rahim, sang bapak dan sang ibu. Bapak itu punya rencana ingin punya anak. Jadi punya anak itu bukan cuma sekedar punya anak saja. Direncanakan anak itu mau jadi apa ke depannya. Bukan cuma sekedar kita menikah, punya anak, selesai, tidak. Direncanakan. Makanya ketika Imam Bukhari, sebelum bapak ibunya itu sebelum dia punya anak Bukhari, direncanakan. Kita punya anak pengen jadi apa? Jadi seorang imam terkenal, imam besar. Direncanakan. Bagaimana rencananya? Mulai dari makanannya dijaga, makanannya yang baik-baik dan yang halal. Sehingga begitu anaknya lahir, dia bagus. Soleh, kalau laki-laki, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau saja anak kita nakal, boleh jadi ada makanan yang salah yang masuk ke dalam yang menjadi daging, akibat usaha bapak ibunya. Makanya itu sangat penting sekali. Karena kan dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang tumbuh dari daging yang haram, maka fannaru aulabi, maka neraka yang paling pantas tempatnya. Banyak hati dalam hal itu. Ya, kemudian setelah akikah, kemudian pendidikan juga penting sekali. Ya, ajarkan anak kita. Makanya ketika sudah akikah, kemudian berita yang keduanya, muru auladakum bis sholat, ketika ajarkan anak kita belajar sholat ketika usia 7 tahun. Kalau laki-laki 7 tahun itu paling tidak 7 tahun itu paling batas akhir dihitan laki-laki. Ya, kenapa dia masih dihitan 7 tahun? Karena ketika 7 tahun anak perlu diajari sholat. Ya, sholat. Karena kalau sebelum dihitan, ketika dia sholat tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena ada kurva yang karena ketika dia bersuci itu nggak akan bersih sucinya. Ketika dia bersuci itu tidak akan pernah bersih. Kenapa? Karena ada kurva yang menutupi kemaluannya. Makanya ajarannya 7 tahun. Kemudian ketika sudah 10 tahun nggak sholat juga, maka boleh dipukul anaknya. Jadi penting ajari sholat anak kita. Jadi bagus. Kemudian dengan itu makanya harapan kita itu bukan cuma sekedar kita mendoakan anak kita soleh dan soleha. Sebenarnya kalau kita cuma soleh dan soleha itu paling gampang. Yang penting kasih nama soleh aja masih namanya soleh soleha. Tapi yang terpenting tadi dididik dari kecil, akidahnya juga bagus, kemudian pendidikan juga bagus. Kemudian juga ajari mereka sholat yang benar. Sehingga dengan itu ketika dia benar semuanya, saya yakin harapan kedua orang tuanya yaitu menjadi anak yang bahagia, anak yang sukses di dunia, sukses juga di akhirat, dan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada. Baik, sebelum sebelum kita berdoa ada prosesi potongan rambut. Insyaallah nanti dimulai dari yayasan. Dari kata dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya saya akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.